Apa? Salim. Kamu kan cowok. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saya mau bilang sama adik-adik ya, bahwa kesempatan kita sebagai anak manusia untuk menjadi orang besar itu sama. Tadi Pak Bupati bilang, mungkin saya banyak kekurangan. Ya, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Itu kan disusui ya, jujur ya. Nggak mungkin manusia itu terlahir tidak mempunyai kelebihan sama sekali. Kenapa kemudian ada profesi yang berbeda? Ada DPR, ada bupati, ada jaksa, ada polisi, ada tentara, ada kiai, ada banser, dan lain sebagainya. Karena Allah memberikan kelebihan yang berbeda-beda. Saya kalau disuruh jadi bupati kayak beliau, mungkin nggak bisa. Mau bisanya presiden? Kan presiden para pendosa. Gagah, kan dosa ini ngokeh. Tapi sebaliknya, Pak Bupati mungkin disuruh tausiah, nggak akan semenarik saya. Apalagi memang ganteng saya. Nah, yang perlu kita lakukan satu, memaksimalkan potensi masing-masing. Dan kamu jangan pernah meragukan masa depanmu. Nah, ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Seperti sekumpulan tempe. Maka kemudian apa? Tekuni yang kamu bisa dengan istiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Nah, saya kemarin ditanya sama siapa, Lesti Kejora atau siapa, saya lupa. Gus, kenapa ya kok rumah tangga rumit? Iya dok, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Betul? Makanya jalani semuanya dengan ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Jangan sampai kamu menyesal. Karena penyesalan pasti tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kamu medasmu tapi hayah. Saya ingin apa? Kita isi kemerdekaan ini dengan kemampuan kita masing-masing untuk saling mengisi. Tapi ingat, syaratnya tetap dengan apa? Dengan ideologi yang sudah diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Makanya untuk menjadi orang alim itu butuh guru. Pesan saya satu, Pak Bupati. Saya dulu punya kebijakan, minta kebijakannya Pak Gubernur. Kalau di Jawa Tengah ada ASN, pegawai negeri, aparatur negara yang mempunyai paham tidak mencintai NKRI, mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi negara, tidak mau hormat merah putih, mohon maaf, ini orang-orang yang sudah terpapar paham radikalis dan intoleran. Pak Bupati, kalau di Cilacap ada orang seperti itu, pecat Pak Bupati. Betul? Saya ditanya begini, Gus Miftah kok cinta banget dengan Indonesia, kenapa? Sampai saya punya belangkon tuh merah putih Garuda, Pak. Saya tuh luar biasa, belangkon saya itu semuanya terjual mahal, Pak. Saya jual belangkon 2 kali. Yang pertama di Jawa Timur, gerakan santri asuh anak santri Jawa Timur. Saya jual belangkon laku 200 juta, Pak Bupati. Kemarin Muktamar NU di Lampung, saya jual belangkon, saya sumbangkan ke Muktamar. Belangkon saya terjual 900 juta. Coba Anda bayangkan, belangkonnya 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkonnya. Kamu bayangin apa sih? Kan saya bilang kalau burungnya besar burungnya kecil, kalau burungnya kecil berarti burungnya kurang ajar. Kalau nggak dibuka huak matanya ya gitu. Info gede info. Saya kemarin sowan Kiai Huda Jazuli, pengasuh Pondok Peloso, abahnya Gus Kausar. Bilang begini beliau, "Lek, gebah. Tak pikir-pikir ini bener ya. Kudu niki Kiai NU ana sing kentir kaya awak."
Jangan semuanya kiai itu khusyuk. Saya bilang sama Pak Bupati ya mohon maaf, penampilan saya beda dengan kiai-kiai lain. Soalnya apa? Saya bilang tadi sama Ibu Bupati, kelemahan kiai kita itu kan satu toh, selalu berebut ikan di kolam yang sama, tidak berani lompat keluar kolam. Makanya dulu nggak ada kiai yang laku di infotainment, ngurusi anak-anak artis. Alhamdulillah, orang-orang seperti saya bisa diterima. Makanya kemudian penampilan saya agak bergaya. Jangan samakan dengan Mbak Mudin, Mbak Kaume Majenang. Ya mesti beda ya. Mbak Mudin sarung ngelinteng ambune lembak menyan. Ya lumrah bae ngurusi wong desa-desa, lagi nyong kan ngurusi artis. Jamai nyong ngata halilintar dari korbuser Aura Kasih Wika Salim Pikisu, yang terakhir idolanya Pak Bupati Lu Cinta Luna. Ayane ayu temen ngerangkol inyong muncul busine. Harapan saya apa Pak Bupati? Supaya kemudian anak-anak santri di Cilacap satu saat punya gambaran bahwa ternyata jadi kiai itu bisa keren. Kayak kemarin saya di Kediri, anak kecil usia 7 tahun, cita-citamu pengen jadi apa? Jadi kiai kayak siapa? Kayak Gus Miftah. Kenapa? Keren. Sehingga kemudian apa? Anda punya bayangan bahwa santri itu bisa menjadi apapun, dok, termasuk kiainya keren. Itu jangan semuanya jadi Mbah Mudin, walaupun Mbah Mudin itu penting. Di sini yang ngurus orang mati namanya apa Pak Bupati? Apa? Kayib. Anak temen ya. Kayim itu penting. Coba orang sekelas Kayim itu nyuwun sewu, termasuk orang yang paling penting, most important person di sebuah desa. Coba dari kematian sampai kehidupan, wong lahirnya sampai mati seumur hidup siapa? Kayim. Tapi selama ini kita sia-sia sama Kayim. Kenapa? Karena dianggap gak keren. Padahal mereka keren loh. Coba kalau punya mantu polisi, sebenarnya mantumu sopo? Polisi. Wah. Mantumu sopo? Tentara. Begitu punya mantu kaya, mantumu siapa? Kayim. Padahal Kayim penting. Bupati mati sing bungkus siapa? Kayim. Kapolres mati sing bungkus siapa? Kayim. Dandim mati sing bungkus siapa? Kayim. Kajari mati yang bungkus siapa? Kayim. Kayim mati bungkus dewek. Karena selama ini dianggap gak keren Pak Bupati, maka anak-anak gak mau jadi Kayim. Maka muncul orang-orang kayak saya. Sehingga apa? Besok santri-santri, Masya Allah, santai loh, santri bisa menjadi apapun. Santri bisa jadi presiden. Siapa? Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi Kapolri, Badrodin Haiti. Itu santri kawan saya. Ayo, santri bisa jadi jenderal. Saya punya banyak kawan jenderal, kayak Pak Agus Makassar dulu juga pernah nyantri. Santri bisa jadi bupati. Iya. Betul. Santri bisa jadi kiai viral. Siapa? Samsudin Matane. Bisa jadi Samsudin dia. Saya ingatkan ya, dalam kitab taklim, fasadun kabirun, akan ada kerusakan disebabkan karena dua hal. Yang pertama, alimun mutahatikun, orang alim tapi keblinger, atau jahilun mutanasikun, atau orang goblok tapi berkedok agama. Jadi nggak tahu agama, ngomong agama, mendesain agama untuk jualan. Saya lebih menghargai pesulap daripada dukun. Kalau sulap itu jelas entertain, contohnya Pak Tanah, prok jadi apa? Mohon maaf Pak Polisi, ada Pak Polisi di sini, ada Pak Kapolres. Oh, Bu Kapolsek. Halo Sek. Kan Bu Kapolsek. Kalau pesulap itu tidak melanggar pasal apapun, karena dia hanya entertain, hanya menghibur. Tapi kalau dukun berkedok agama, mohon maaf, itu berpotensi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Apalagi kalau pencabulan kayak Raine Rika. Saya kebetulan lumayan saya paham
paham soal pasal-pasal. Kebetulan kawan saya Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, saya ngerti. Makanya kalau panitia Majenang pengajian karo inyong ora disangoni KUHP 378 penipuan. Disangoni Gus, tapi cuma sedikit, pasalnya beda, 352 perbuatan tidak menyenangkan. Tahu cuma sedikit, Pak Bupati nggak nambahi, kenapa asal turut serta mate? Ayo, saya kemarin ditanya, Gus, itu kok sekarang marak investasi bodong ya? Itu di mana asalnya? Investasi bodong itu terjadi ketika Lebaran di Majenang. Anak-anaknya nerima angpau, nerima uang saku dari tetangga-tetangganya, ibunya bilang, nah uangnya ibu simpan ya. Nah hati-hati, inilah pertama kali anak mengalami penipuan investasi bodong. Siapa tersangka nih? Iya sih, biar anak-anak cilik kayak gini. Anaknya diapusi, keprimen. Mumpung ingat ya Pak Bupati nyuwun sewu. Saya yakin di Cilacap bulan Muharram itu banyak santunan anak yatim. Yang saya harapkan satu, tolong jaga marwah kehormatan anak yatim. Caranya bagaimana Pak Bupati? Nyuwun sewu, saya itu paling nggak setuju kalau santunan anak yatim, anak dinaikkan ke panggung. Santunannya nggak berseberapa, tapi anak dipermalukan di depan panggung. Ini tolong ya. Kalau yang saya lakukan Pak Bupati, biasanya kalau saya nyantuni mereka, saya datangi ke rumahnya. Untuk apa dinaikkan panggung? Panitia boleh kerai bae ya. Mendingan disowani. Apa kemudian yang ingin saya sampaikan? Satu, kalau anak itu punya mental kere Pak Bupati, setiap bulan Muharram dia berharap dipanggil ke panggung. Artinya apa? Menumbuhkan mindset mental kere. Tapi kalau anak itu cerdas, merasa dipermalukan di depan banyak orang. Makanya, ana wa kafirul yatim hakada fil jannah. Aku dengan orang yang ngopeni anak yatim berdekatan seperti dua jari ini di surga. Ini siapa? Orang yang mampu menjaga kemuliaan anak yatim. Jangan dipermalukan. Kalau mau nyantuni datangnya rumahnya. Kalau mau nyantuni datang sekolah bayari SPP-nya. Betul. Nyantuni mung 50.000 dilus-lus ndase wong 10 nyuh. Yo mesake temen ya. Betul enggak? Saya itu alhamdulillah Pak, saya nyantuni orang banyak, tapi saya nggak mau bikin pondok pesantren Pak. Pondok pesantren khusus anak yatim. Santri saya di pondok itu gratis Pak Bupati, termasuk ada anak-anak beberapa dari Cilacap. Dan saya senang ngurusi mereka. Santri itu kalau makan, Bu, subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring. Saya ditanya sama orang, Gus, bikin panti asuhan? Enggak, saya malu kadang-kadang bikin panti asuhan. Kenapa? Anak yatim dikumpulkan di panti asuhan, jadi bahan pengasuh untuk bikin proposal. Ngalor ngidul, jaluk sumbangan. Begitu duitnya ngumpul, orang nggak ngopeni anak yatim, malah gitu ke mobilnya pengasuh. Kan bajingan. Mobilnya diturisi Pantai Asuhan Aldermisi. Yuk kita jaga kemuliaan anak yatim. Saya hormat kepada mereka yang mau ngopeni anak yatim. Tapi wallah, wala taqrabu malal yatim. Janganlah sekali-kali kamu mendekati harta anak yatim. Neraka. Haram. Kayak ini rika haram. Kayak ini melu-melu kacamata ireng malah kayak tukang pijat. Maka apa? Berusaha untuk menjadi alim. Karena apa? Potensi kita besar. Kita selama ini dijajah oleh paham-paham dari luar. Dalam rangka apa? Mereka pengen menguasai bangsa ini Bapak Ibu. Saya bilang kemarin Pak Bupati, kenapa orang-orang luar pengen menguasai Indonesia tidak dengan menggunakan agresi militer? Karena mereka mikir, kalau Indonesia dibuat perang seperti Rusia dan Ukraina, mereka mikir, kenapa? Dulu masa perjuangan, Belanda yang punya alutsista yang komplit kalah dengan para pejuang yang menggunakan bambu runcing. Sekarang, saya kemarin hari Jumat dari Mabes AD, saya tanya sama Pak Wakasat, kebetulan beliau teman saya Pak Agus. Pak, bagaimana alutsista bangsa Indonesia? Hari ini kita terbaik Gus.
kita bisa bersaing dengan negara-negara di dunia. Sehingga apa? Orang yang punya kepentingan nyerang agresi militer Indonesia nggak akan berani. Mereka mau nembak Indonesia, perang di Indonesia mahal biayanya. Nanti tank masuk kena parkir. Neng WC bayar 2.000. Mikir. Baru mau tidur pedagang asongan kacang godok, cang goreng, cang godok. Pusing tentara-tentara sana. Maka bagaimana cara menghancurkan bangsa Indonesia? Dengan memecah belah anak bangsa. Dengan cara apa? Menawarkan ideologi baru, menawarkan paham baru, memaksakan pahamnya yang paling benar. Sifatnya seperti apa? Menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan semua orang lain. Yang berbeda dianggap salah, bila perlu dianggap kafir, neraka. Contoh, Gus Miftah ceramah di gereja tahun 2001 di Jakarta Utara. Begitu keluar gereja, langsung orang teriak-teriak, Miftah kafir. Apa jawaban salah? Hurra masalah, sahadat maning. Repot amat. Alasannya apa? Katanya saya masuk tempat ibadah agama orang lain itu kafir. Coba, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Cilacap banyak yang kafir karena masuk Prambanan dan Borobudur. Mudhara wis bayar kafir. Kuwi berarti dolanmu kurang, aduh, turumu kurang, bengi, koncomu kurang, oke, kopimu kurang kental. Makanya apa? Jangan sampai itu terjadi di Cilacap. Bangsa ini memang bangsa yang besar karena perbedaan. Beda agama, ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Beda suku, jelas 1400 suku. Beda bangsa, iya, banyak kerajaan yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa para pendiri bangsa mampu membuat bangsa ini bersatu? Karena kita punya senjata, satu ideologi namanya Pancasila. Lah sekarang orang luar bilang mencintai negara itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Lucunya apa? Begitu Palestina diserang sama Israel, mereka membela mati-matian. Untuk mencintai Indonesia, kamu bertanya apa dalilnya. Tapi untuk membela Palestina, tidak pernah kamu tanyakan apa dalilnya. Pertanyaan saya, kamu orang Indonesia atau orang Palestina? Berarti Gus Miftah nggak mencintai Palestina. Saya cinta dengan Palestina, tapi saya lebih mencintai Indonesia. Kenapa? Karena saya lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan mati di Indonesia. Itulah alasan saya kenapa mencintai Indo. Oh yang ini kok murah. Yang lucu orang Cilacap Pak Bupati, NKRI harga mati. Begitu beli merah putih bendera nawar, goblok, goblok. NKRI harga mati ngenyang. Oh ya tak ya melu guyu. Jilbabe ya abang. Sing jilbabe ireng insyaallah ya. Luwih nemen. Jangan gampang kita terprovokasi dengan paham-paham baru. Saya bilang kita bangsa yang berbeda, tapi Pancasila mengatakan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalau dia dari perbedaan, saya orang Jogja, orang Jawa, Anda orang Cilacap, bahasanya masih beda. Jogja agak halus, Cilacap blok-blok. Tapi ini keindahan Indonesia. Keindahan Indonesia. Tadi di Brebes saya bilang, ada orang Cilacap main ke Bandung, masuk kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran, orang Cilacap teriak, "Ah ini siapa Kie?" Dijawab orang Sunda, "Iya mah taina urang." Nah, urang itu Pak, persepsi orang Sunda sama ngapak beda. Kalau ngapak urang itu udang, kalau Sunda urang itu orang. Lah orang ngapak nggak terima, taina siapa Kie? Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang ngapak langsung teriak, "Inyong ra percaya, masa taina urang gedene sekian?" Coba, dari segi bahasa saja kita berbeda. Makanya kenapa kemudian kalau kita kaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 26,
Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ingat, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Oke? Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Mereka diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Ngapak, suku Sunda, suku Jawa. Tujuannya untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Yang namanya mengenal itu mas, bukan hanya saja saya kenal Pak Bupati, tidak, tapi saya kenal Pak Bupati sebagai orang Cilacap, budaya Cilacap, kebiasaan orang Cilacap, itu namanya mengenal. Pak Bupati kenal Miftah, oh Miftah aslinya Ponorogo, lahir di Lampung, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, santri ini mantap, banyak mantan preman, ada Lonte, ada PKS, PSK, oh PKS. Itu namanya mengenal. Pak Bupati tahu kebiasaan saya, oh Miftah biasanya pakai belangkon, itu namanya lita'arofu. Oh kebiasaan orang Jawa seperti itu, kebiasaan orang Ngapak seperti itu. Sehingga kemudian apa? Perilaku kita tidak menyinggung budaya orang lain. Jangan sampai kemudian apa? Bahkan urusan agama di Indonesia sekarang dibawa-bawa. Orang Islam komentar agama Kristen, komentar salib. Salib itu ada jin ibritnya. Orang Kristen marah. Orang Kristen komentar Quran, orang Islam marah. Padahal apa? Meyakini agama yang kita peluk benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya saya itu bersyukur. Saya punya pondok pesantren, kampung saya 60% Katolik, Pak Bupati. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan ya? Maksud agak juli. Sing lucu tanggane Inyong mas, tanggane Inyong bojone mati, dikubur ning lore Inyong. Hari kedua yang suaminya berangkat ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, istri kamu meninggal harusnya kamu kasih tahlil, kenapa bawa kipas angin? Pak Kiai, istri saya wasiat, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya kipasin supaya cepat kering. Delalah musim mudan. Beda bojone Inyong gelem di madu. Abah saya siap di madu, syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu. Maka saya berharap anak bangsa hari ini mengisi kemerdekaan dengan apa? Kalau dulu para pejuang harus dengan mengangkat perang, kita hari ini tidak perlu cukup dengan mengangkat bolpen, cukup dengan nulis, cukup dengan belajar. Ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Nggak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Ya, kita semuanya bersinergi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing untuk negara kesatuan Republik Indonesia.